kita kembali lagi ke yang tadi ya. Oh, jangan lupa teman-teman absen ini kayaknya banyak belum absen nih. Oh, udah absen semua. Pak Agung bercanda. Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk sampling tadi. Jadi ini adalah sekali lagi cara kita lakukan itu menggunakan cara tadi kita ngambil sampelnya secara statistik dan non statistik. Jadi kalau jumlah sampelnya itu kita pakai hitungan ya. Ini contoh hitungannya yaitu menggunakan data misalnya ya jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi dikalikan dengan nilai apa ini deviasi atau apa dikalikan dengan 2% dikuadratkan dikuadratkan dengan saya nggak tahu nih problemnya di mana, jaringannya nggak kurang stabil, hidup mati ya. Jadi ini saya matikan aja jaringan ini aja deh. Sebentar, saya matikan, saya menggunakan jaringan pakai mobile aja. Tadi ketika saya hidupkan, dia ngerecokin. Ketika hidup lagi, dia ngerecokin ke jaringan yang mobile-nya. Oke, jadi saya matikan yang jaringan ini, pakai menggunakan HP aja langsung. Sedikit aja ini. Waktunya juga tinggal 20 menit. Oke, baik kita lanjutkan ya tadi. Kalau coba kita hitung ya menggunakan cara yang tadi, yaitu menggunakan cara Slovin. Jadi ada 1040, rumusnya adalah N per N, ini kita pakai aja ya, ini copy aja. Kita copy ke sini, paste sebagai spesial. Oh ini enggak ada caranya. Oke. Jadi kalau kita hitung coba ya sama dengan N dibagi dalam kurung N dikalikan dengan 0,05 pangkat 2, kemudian kita kurung ditambah dengan 1, kurung ya biar kurung ini tidak membuat permasalahan. Jadi ketemunya angka 289. Jadi kalau menggunakan rumus Slovin itu kalau kita datanya adalah ada 1040, kita 289. Nah, sebentar kalau ini kan datanya kita lihat bukan 1040 ya. Jadi ini pakai subtotal deh. Ini pakai subtotal ya. Kita pakai subtotal, kemudian sum itu atau kon ya. Kon itu berarti 2. Kita ambil dari kolom yang ada angkanya ya. Kon itu yang ada angkanya adalah kolom, ini nggak kelihatan nih, kolom berapa ini? F kali ya, coba F. Kolom F aja. Kita ambil 2, kolom F. Oke. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya, kalau Pak, ini kok agak aneh ya? Padahal tadi 1040 ketemunya 200. Nah, ini angkanya kecil, cuma 369, tapi yang diambil tetap sekitar 192. Jadi dengan menggunakan rumus ini ya, ada minimalnya. Ya misalnya kita buat coba 100 ya. 180 ya. Jadi tidak proporsional dengan yang ada, tapi menggunakan rumus ini menjadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya 1040 tadi 289. Jadi kalau proporsional berarti kan ini harusnya 800 kan. Tadi 80 per 180%. Jadi tidak proporsional dengan angka yang ada di sini. Jadi kalau misalnya seperti ini kita lihatnya ya adalah angkanya dari 369 adalah 192 yang diambil. Jadi kalau kita ngelihat di sini ini dibagi dengan ini berapa persennya? Ada 50% ya. Yang kita ambil adalah 50%. Ini kalau menggunakan rumus Slovin di sini ya. Jadi caranya ada banyak. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini ada beberapa mode yang bisa dipakai. Cuma kalau untuk auditing itu teman-teman mungkin mengacunya pada bukunya Arens.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara sederhana, kita pakai random, dan kita mengambil tidak menggunakan formula yang ada di sini ya. Jadi kita abaikan formula Slovin tadi, kita menggunakan formula yang namanya apa? Bukan formula. Kita menggunakan non statistik. Jadi kita proporsi aja dari yang di sini kita ambil misalnya 10%-nya saja, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat datanya ya, ternyata untuk tahun 1999, tahun 99 ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat ya, polanya itu ternyata kalau kita lihat ada pola yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kalau saya buat gambar itu seolah-olah ini. Yang pertama ini ada dikotakan mulai dari angka 0 sampai dengan angka 140-an ya. Ini saya buat kotak seperti ini ya. Nah, kira-kira ya seperti ini. Ini saya kasih warna merah. Nah, jadi ini kita bisa jadikan satu kelompok atau satu klaster ya, satu kelompok. Berikutnya, kelompok yang kita lihat agak berbeda. Ini agak tinggi ya. Jadi ini mulainya adalah dari 10 jutaan ya. Nah, 10 jutaan berakhir di sini. Nah, kita lihat, kita buat sampai dengan 200. Jadi 140 sampai dengan 200 ini menjadi satu kelompok tersendiri. Kita kasih warna beda. Nah, berikutnya kelompok yang lain ya, kita lihat ya, ternyata mulai dari 0 lagi ya. Ini angkanya kita lihat ya. Mulai dari 0. Jadi dari 200 sampai dengan angka di sini ya. Kalau bisa kita lihat sampai dengan di sini. Ini kita lihat ya. Dia mulainya adalah dari angka 0. 0 lagi ya, 0. Dari 0 ini kelihatan sampai dengan 50-an gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir ya kita format kasih warna yang beda juga. Misalnya warna ini ya. Hijau. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah satu kelompok lagi yang mulainya juga agak ke atas sama seperti kelompok yang kedua. Jadi ini kita buat seperti ini. Jadi ini lebih bersifat tidak statistik ya, tapi kita menggunakan judgement ya. Kita akan kelompokkan berdasarkan klaster-klaster yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa klaster yang bisa kita buat. Ada 4 klaster. Ini klaster pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, nanti setiap klaster kita akan mengambil datanya secara ngacak atau secara random. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita harapkan datanya lebih mewakili dari populasi yang ada di masing-masing kelompok. Gitu ya. Sehingga ketika kita ngambil, itu data yang kita ambil itu benar-benar secara ngacak dan bisa mewakili yang kelompok yang tinggi, kelompok yang rendah, kelompok yang medium, dan seterusnya. Itu kira-kira yang ingin dicapai. Jadi dengan menggunakan pengelompokan ini, diharapkan kita bisa memperoleh data yang sifatnya lebih, kalau boleh dibilang, lebih bersifat representatif. Data yang bersifat representatif. Nah, mengapa data representatif itu sangat penting? Nah, ini contoh sederhana ya. Saya akan buatkan satu ilustrasi yang sederhana. Jadi ini teman-teman mungkin masih ingat ya, pemilu ya. Ini misalnya saya buat semacam ada garis ya. Ini semacam data ya. Data kita buat seperti ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y-nya ya. Ini sumbu X. Sebentar. Ini saya gambar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian kok pakai sumbu X, sumbu Y? Nggak perlu ya sebenarnya. Clear. Bentar. Misalnya ini ada satu populasi deh. Ini ada satu populasi besar itu ya. Satu misalnya Indonesia atau apalah, itu mungkin negeri entah berantah. Nah, kemudian di sini lagi ada pemilu gitu kan. Lagi ada pemilu, terus kemudian kita lihat kecenderungan pemilih itu seperti apa. Misalnya ada partai bintang ya, partai bintang. Misalnya partai bintang. Ya, ini misalnya partai bintang ya. Nah, ini pemilihnya ini kalau kita bersifat demografi ya, kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Dia misalnya ada di demografi, dia mengelompok di suatu tempat tertentu, lokasi tertentu. Kemudian ada lagi partai lain ya, partai lain. Ini partai merah misalnya. Partai biru ya, ini warnanya biru ya. Bentar.
Biar ini saya kasih warna merah. Nah, ini. Kok masih biru? Nggak mau diganti. Ini agak aneh ya, jadi nggak mau diganti. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi ini warna biru, yang mengelompok di tempat tertentu, ngacak gitu ya. Terus kemudian ada lagi partai, ini aneh, kenapa warnanya nggak bisa diganti gitu ya. Nah, ini partai yang lainnya, ini partai cinta gitu misalnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita misalnya ya, kita melakukan pengambilan sampel secara acak ya di populasi tertentu. Misalnya kita lihat di sini, kita ngambil secara ngacak dari sini, ya kan? Ketika kita ngambil ngacak, tapi ternyata yang paling banyak kita ngambil di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pemenang pemilu adalah partai bintang. Kenapa? Karena mayoritas di sini adalah bintang. Nah, begitu pula ketika kita ngambil di lingkaran merah ini. Ketika kita ngambil data semuanya dari sini, akibatnya apa? Oh, yang menang bukan partai bintang, ini partai cinta, gitu kan? Partai cinta merah, gitu kan? Nah, berikutnya kalau kita lihat di daerah lain, misalnya daerah yang sono itu sebelah kanan itu, ketemunya adalah partai tanda panah, gitu, panah biru, gitu. Misalnya seperti ini. Nah, inilah yang namanya bahayanya kita ngambil sampel tapi secara sengaja pada tempat tertentu saja. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah cara yang tidak akademis dan ini cenderung menghasilkan hasil bias. Kenapa? Karena kita ngambil hanya pada satu tempat saja misalnya. Ada satu lokasi saja atau satu demografi saja. Ini contoh ya, misalnya satu klasifikasi saja. Inilah yang membuat bisa jadi salah. Misalnya kita ngambil dari gendernya cuma wanita saja atau cuma pria saja, itu juga bisa bermasalah. Atau kita mendasarkan dari umur. Umur yang kita ambil hanya umur yang tua saja, muda enggak. Nah, ini contoh yang berbahaya ketika kita mengambil sampel. Makanya kemudian cara random itu yang dipakai. Ketika kita ngambil random, jadi kita tidak memfokuskan pada satu tempat, tapi kita mengambil secara acak dari yang ada di sini. Dengan cara seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan data yang bersifat lebih representatif. Nah, yang menarik adalah kalau kedua model tadi kita gabung random dengan tadi kesengajaan klaster-klaster tadi, ya kita sudah petakan klaster-klaster tadi, terus kemudian kita ngambil secara random. Nah, dengan cara seperti itu akan mendapatkan data yang lebih bagus lagi. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita membuat menjadi klaster-klaster. Dengan membuat mencari klaster-klaster tertentu dan kemudian kita mengambil secara random, itu kita harapkan mendapatkan sampel yang lebih bersifat representatif. Gitu ya. Jadi itulah yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya ini kemudian kita buat di sini ya. Ternyata untuk kelompok yang pertama ini klasternya mulai dari 0 sampai dengan 140-an. Nah, makanya kemudian ketika kita lihat di sini ya, mengapa kok di sini berhenti di angka 143? Karena ini semacam pengelompokan. Untuk kelompok pertama itu dimulai dari 0 sampai dengan 143 tadi. Atau saya paling enak potong 140 misalnya, seperti ini. Ini kelompok pertama. Dari kelompok pertama misalnya kita ambil berapa persen? Kalau cara Slovin berarti 50%-an ya. Kalau misalnya cara Slovin kita ambil dari proporsi ini kita ambil 50%. Tapi misalnya kita di sini ngambil cuma 10% ya, untuk contoh ya. Karena kita cuma ambil 10%, bagaimana caranya? Bentar, ini kita coba gabungkan dulu biar nggak hilang ya. Kemudian saya grup biar ternyata belum gabung sama ini. Saya gabungkan dulu nih. Udah grup ya ternyata. Kenapa tadi enggak ini ya? Sebentar, ini mungkin belum grup ini.
Susah amat sih. Maklum, udah tua. Nah, ini udah grup ya. Udah, kalau gitu kita pindah aja deh. Oh, belum ternyata. Belum hilang lagi nih. Ini adalah nggak ke bawah semua. Nah, cuma ini doang ya. Saya mau menggeser ini ke bawah ya, biar ini tetap aman gitu ya. Ini saya geser ke bawah gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita mengambil sampelnya, misalnya kita ambil 10% ya. 10% dari 143 itu ketemunya sekitar 14. Jadi kita ngambil 14 sampel misalnya ya. Jadi di sini kenapa kok kita ngambil 14 sampel? Karena kita ngambil 10%-nya saja. Contohnya seperti itu ya. Nah, untuk mengambil angka 10%, angka 10% tadi berarti kan ini pakai adjustment ya tadi. Tapi kalau menggunakan solving kan ini 50%. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil 10% aja. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mengambil angka secara acak yang ada di transaksi ini, dari transaksi pertama sampai dengan 140-an. Nah, untuk menggunakan cara random, maka kita bisa menggunakan rumus yang namanya random between atau run. Run ini juga bisa, tapi ini hasilnya adalah angka di bawah angka 1 ya, 0 sampai dengan 1. Nah, agar lebih enak, kita pakai random between aja. Nah, untuk menggunakan random between berarti kita punya angka yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Misalnya di sini kita pakai nomor urut ya. Kolom A ini nomor urut dari nomor 1 sampai dengan 143. Nah, kalau ada nomor urut kita pakai itu aja, nomor urut 1 sampai dengan berakhir di 143. Seperti ini ya. Jadi kita ambil angka urut paling rendah, kemudian kita ambil angka urut paling besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita copy sebanyak 14 di sini. 14. Nah, biasanya kalau kita menggunakan random between, ada kemungkinan duplicate value. Maka teman-teman coba hidupkan di sini, highlight cell rules, kemudian duplicate value. Nah, seperti ini kan. Jadi, teman-teman akan menghasilkan duplicate value. Tapi kalau misalnya kita coba del ya, del di sebelahnya, nah ini akan menghasilkan angka random lagi. Artinya apa? Random between itu akan selalu berubah ketika kita membuka. Maka, yang harus kita lakukan adalah apa? Nanti akan kita jadikan menjadi angka statis. Ini kan bergerak terus angkanya. Kita akan statiskan dan angkanya tidak boleh ada yang duplikasi. Ini enggak ada duplikasi. Kalau seperti ini ada duplikasi, maka kita pastikan tidak ada duplikasi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita akan melihat nilai nominalnya dan nomor buktinya. Jadi kita pakai di sini angka penjualannya berapa. Jadi yang kita ambil nanti, paling tidak kalau kita ambil 10%, ya nilai total penjualan yang sampel yang kita ambil harusnya 10% dari total keseluruhan yang ada di sini. Oke, jadi kalau di sini kita coba pastikan di filter yang kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini sampai dengan 143. Maka ini teman-teman bisa buat aja di sini sebagai kelompok pertama ya. Atau ini saya filternya pakai ini aja deh. Ya, ada angkanya sampai dengan 143. Berarti yang ke bawah blank ya. Ini saya filter berdasarkan yang tidak blank. Biar lebih gampang lah. Nah, seperti ini. Nanti kalau teman-teman pakai aja leveling ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Jadi nomornya dari 0 sampai 140 kelompok 1 gitu kan. Nah, ini udah kelompok 1 semua kan? Nah, berikutnya kita akan totalkan berapa nilai keseluruhan yang ada di sini. Teman-teman bisa menggunakan ALKS sama dengan, nah akan muncul subtotal. Kenapa subtotal? Subtotal akan menjumlahkan angka yang terlihat. Jadi kalau yang tersembunyi tidak akan jumlah, dia tidak akan menjumlahkan. Total transaksinya adalah 2835. Ya. Jadi ini kita jumlahkan di bawah itu menggunakan subtotal ya. Subtotalnya adalah tadi subtotal dari yang terfilter menggunakan jumlah itu pakai nomor sum itu 9 ya. Jadi di sini ada perintahnya, kalau average itu pakai 1, count pakai 2, kalau jumlah pakai sum itu pakai 9. Dari kolom E seperti ini. Totalnya ada 2835. Nah, makanya nanti kita akan cari apakah nilai penjualannya itu sama seperti 10% dari jumlah sampel yang kita ambil. Nah, makanya kita di sini gunakan VLOOKUP. Kita VLOOKUP cari yang nomor bukti ya, ini pakai VLOOKUP, lookup value sampelnya nomor 126 dari kolom ini ya, ID terus kemudian sampai dengan kolom B. Kita akan tampilkan kolom keduanya ya. Kalau nggak ketemu 0 gitu ya, seperti ini. Nah, kita dapatkan dulu nomor bukti, yang berikutnya nilai
penjualannya. Nah, ini untuk mencari nilai penjualannya juga sama, kita pakai VLOOKUP juga ya. VLOOKUP dari ini kita pakai nomor bukti aja yang lebih dekat biar enak. Kemudian kita ke kanan. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan tampilkan kolom yang keempat. Seperti ini ya. Kalau nggak ketemu 0 gitu ya, false gitu ya. Kira-kira seperti itu. Harusnya sih pasti ada ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan ya sum ya ke atas seperti apa. Nah, sum seperti ke atas berapa? Ketemu angka seperti ini, coba kita bandingkan dengan populasi untuk 143. Berapa persen? Nah, seperti ini. Nah, oke. Dari sini, ini ketemu nih, 9,7% nggak diduplikasi. Wah, bisa kita ambil. Coba kita cari lagi angka yang mendekati, tapi 10%, tapi nggak ada duplikasi. Coba cari ya. Ini contoh. Wah, 10,9 kegedean. 10,4, tapi ada duplikasi. Nah, 10,4 masih kegedean dikit. Coba cari lagi yang lebih rendah. Sampai teman-teman merasa ini udah cukup lah atau mendekati. Sebentar. Waktunya habis ya, sebentar ya. Kita coba matikan dulu ini biar nggak bunyi. Saya tutup dulu. Oh, ternyata nggak bisa ditutup ya. Udah, kita kembali ke sini. Jadi, di sini dengan cara dinamis seperti ini, kita bisa menentukan ini mewakili 10% dari sisi nilai total penjualannya, dan tidak ada yang duplikasi. Nah, ini 10,4, nah, oke lah. Ini kita ambil aja, kita sudah kunci. Nah, cara mengunci ya, ini kita copy, kemudian paste spesial sebagai value, seperti ini. Jadi kita kunci paste spesial sebagai value. Nah, dari sini kemudian kita urutkan ya. Kita urutkan berdasarkan yang terkecil sampai terbesar. Nah, otomatis sudah ketemu ya. Nah, dengan cara seperti ini ya, kita bisa mendapatkan yang representatif dari sisi frekuensi, totalnya ada 10 yang kita ambil, dan dari sisi nilai nominalnya. Jadi ini mewakili dari paling tidak angka yang kita ambil mewakili populasi 10%-nya. Tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ini salah satu caranya. Nah, kemudian yang namanya sampling, kita akan melakukan pengujian. Misalnya dari dokumen yang ada, kita lihat. Misalnya untuk pengujian pertama, kita lihat dari sisi apakah penjumlahnya benar atau tidak, itu akurasi. Misalnya ya, kita lihat dari sisi akurasi. Ya, berikutnya. Kemudian yang substansi berikutnya, apakah ada yang datanya terisi atau tidak. Datanya, yang data yang harus ada itu muncul, tapi ternyata ada beberapa yang tidak diisi ya. Jadi ini terkait dengan kelengkapan, lengkap atau tidak, ya kan? Termasuk misalnya dokumen yang ada itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang mencukupi atau tidak. Terus berikutnya misalnya terkait dengan tanda tangan, ini sudah ada otorisasi belum misalnya ya. Kemudian dicek ya dari masing-masing dokumen, kemudian dicek ya berdasarkan pengujian-pengujian ini. Nanti kalau di lapangan pengujiannya bisa banyak, tidak hanya cuma satu. Nah, kita ambil bukti dokumen FA 0227. Bagaimana kelengkapannya? Oh, ternyata lengkap. Kita akan centang seperti ini. Akurasinya oke, lengkap, ada otorisasinya. Nah, kemudian nanti kita coba buat seperti ini, dan kemudian kita nanti akan kita jumlahkan, ya, jumlahkan, terutama yang bersifat error. Kalau yang benar nggak ada masalah ya. Yang kita cari adalah misalnya ternyata bukti yang kedua ini ada yang salah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pengujian yang kedua untuk bukti yang FA 257 ini ada yang salah di kelengkapan dan otorisasi dan seterusnya. Nah, berikutnya dari sini kita akan jumlahkan yang error seberapa banyak. Jadi di sini kita akan highlight sel yang berisi X ya, berisi X seperti ini. Nah, ini akan kita jumlahkan ya, seberapa banyak dokumen sampel yang ketemu errornya. Ini kita pakai conif ya, conif. Kriterianya range-nya adalah di atas ini ya, di atas. Kemudian kriterianya adalah yang X ya, yang salah gitu kan, conif yang salah. Nanti akan ketemu sebanyak ini. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan total populasinya. Ini dibagi dengan total populasinya berapa? Kon yang ada di sini ya. Kon A yang ada di sini. Oke. Kon A yang ada di sini. Oke, ternyata ini adalah 7,5%. Nah, angka inilah yang kita gunakan sebagai apa? Sebagai dasar untuk pertimbangan auditor. Oh, ini seberapa banyak dokumen yang diketemukan error.
Kalau terlalu material, misalnya di atas 5%, maka auditor akan melakukan pengujian yang lebih lanjut terkait dengan data yang ada. Ini seperti pengujian pengendalian yang awal, test of control. Kita ajak-ajak lihat-lihat datanya banyak yang benar atau lebih banyak yang salah gitu kan. Nah, ternyata di sini memang di atas 5% ini material nih. Nah, kalau auditor ragu-ragu, dia bisa melakukan namanya stop and go sampling. Stop and go sampling artinya dia menambah jumlah sampel sampai dia merasa ini sudah oke. Ternyata memang kesalahannya di atas 5% dan itu cenderung stabil. Ketika ditambahkan data tambahan sampel, ternyata angkanya tidak berubah atau malah nambah. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa memutuskan, misalnya auditor bisa memutuskan bahwa pengendaliannya terkait dengan data ini mungkin kurang. Sehingga nggak ada cara lain, kita harus meluaskan dan memperdalam pengujian yang berikutnya, yaitu pengujian substantif. Nah, kita lihat dari sisi frekuensinya. Yang kedua dari sisi nilai nominalnya. Kita pakai sum if ya. Sum if range-nya di nilai penjualan ini ya. Nilai penjualan yang ada di sini. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah yang X ya. Yang X. Sorry, ini bukan penjualan dulu ya. Yang ada di sini, sorry, yang ada di sini, kita nyari yang ada di sini yang nilainya X ya. Jadi kita cari yang nilainya X, nanti akan kita jumlahkan kolom penjualan di sebelah kirinya. Nah, ini saya dolarkan biar siap bisa copy ke kanan. Ya. Jadi kita mencari yang X yang mana, misalnya X ini ada 11.897. Kalau ketemu X lagi dijumlahkan. Nah, nanti akan ketemu totalnya berapa. Nah, kita bandingkan dengan populasi sampelnya. Nah, ini kita bandingkan dengan yang total penjualan sampel di J16. Oke, ini kita copy ke kanan. Nanti akan ketemu berapa persennya ya. Berapa persennya? Ya. Nanti persennya ini akan berbeda dengan persentase frekuensi. Jadi kalau ini dari berapa? Ini ada 2 transaksi 14%. Tapi kalau berdasarkan nilai nominalnya adalah 16%. Ini bisa beda. Nah, ini malah beda banget ya. Ini meskipun cuma 1 tapi 11%, yang sini 7%. Nah, gitu ya. Nah, tapi tentunya ini tidak hanya untuk satu klaster aja. Menjumlahkan ini setelah kita ambil semua data yang ada di klaster ini tahun 99, 1 tahun ini. Jadi klaster 1, 2, 3, 4 kita ambil semuanya baru dijumlahkan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ini tidak per klaster ya. Kita totalkan dari semua klaster yang ada. Dari total sampel yang kita ambil. Gitu. Baru kemudian kita dapat angka ini. Nah, angka ini yang kemudian kita gunakan tadi, apakah material atau tidak. Biasanya kalau di atas 5% itu sifatnya material tuh kesalahannya gitu. Errornya material, sehingga pengujian yang berikutnya misalnya namanya pengujian substantif itu akan diperluas dan lebih dalam lagi. Nah, oke Mas, kira-kira seperti itu ya yang namanya sampling ya. Sampling itu seperti ini. Nah, kenapa sampling ini dilakukan? Karena pada dasarnya untuk pengujiannya bersifat digital, ini kita bisa menguji secara keseluruhan loh. Nah, kenapa kok kita masih ada seperti ini? Nah, sampling seperti ini bisa kita lakukan kalau memang masih ada dokumen-dokumen yang bersifat dokumen fisik, dokumen yang dalam bentuk kertas. Sehingga kalau kita dalam bentuk kertas, untuk mengujinya ya tetap kita melihat ke kertasnya, bukan ke digitalnya. Nah, kalau sudah ada digitalnya sih sebenarnya kita bisa bukan sampling ya, menguji secara keseluruhan. Oke, baik itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, lebih dari 7 menit karena tadi ada beberapa kali mati. Mohon maaf ya, tolong diikhlaskan. Kalau nggak ikhlas ya terserah. Ya, jadi saya minta maaf saja ya, karena melebihi dari waktu seharusnya. Jadi kalau teman-teman merasa itu penyiksaan, kalau saya memberikan bonus ya beda persepsi. Ya, kalau saya memberikan bonus, kalau teman-teman itu bukan bonus Pak, itu nyiksa gitu kan. Harusnya Pak ini nanti ada kuliah berikutnya. Baik ya, itu saja untuk yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau belum lengkap. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan layangkan lewat Telegram. Kalau ada waktu akan saya langsung jawab. Baik ya, itu saja mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.